Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya di dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan atau melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan juga memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan pekerjaan kita di dalam takut akan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersyukur kepadanya, kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia yang kami terima sampai pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu dalam hari-hari yang kami lewati, hari ini pun Engkau pasti menyertai dan memberkati kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani segala kehidupan kami dan segala pekerjaan kami di dalam penyertaan Tuhan, dan kami terus mau belajar di dalam firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat mengerti setiap firman yang Engkau berikan bagi kami, dan tentu kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 15 Maret 2024, tertulis dalam kitab Yohanes 15 ayat 10. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Raduti hamu ma akapatiku, ima dalana asamian hamu di bagasan holong ni rohaku. Songon au pe nama ngaraduti akapatik ni damang, gabimian di bagasan holong ni rohana. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia adalah perwujudan kasih Allah kepada kita. Kasih-Nya yang besar agar kita selamat, agar kita dimenangkan dan beroleh kekekalan. Yesus Kristus menjadi manusia dan sama seperti kita, agar kita mendapatkan keselamatan daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Allah, Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup melakukan segalanya. Kita tahu ketika Yesus akan disalibkan, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan di dalam doa itu, kita bisa memahami betapa Yesus mengalami suatu tekanan yang berat. Di dalam doa, Yesus meminta kepada Bapa, seandainya bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan adalah lambang penderitaan. Cawan adalah lambang kesakitan. Sebagai manusia, Yesus merasa tertekan. Dan Yesus mau kalau Bapanya mengambil penderitaan itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Yesus sungguh-sungguh meneladankan ketaatan kepada kita. Di akhir dalam doanya dikatakan, bukan kehendakku ya Bapa, kehendak-Mu jadilah. Artinya, di dalam tekanan, di dalam penderitaan, di dalam kesakitan, dalam arti sakit hati yang begitu dalam, Yesus melepaskan semuanya ke dalam tangan pengasihan Bapa dan menjadikan semua kehendak Allah terjadi atas hidupnya. Lihatlah saudara, apakah Yesus tidak dapat menumpas pasukan Romawi yang datang menangkapnya?
Tentu bisa. Yesus bisa melakukan apa saja. Apakah Yesus bisa menghindar? Bisa. Kalau kita mengingat kemampuannya, kemahakuasaannya, apa yang tidak bisa dilakukan? Tetapi di dalam ketaatan, kehendak Allah yang harus dikerjakan, Yesus harus melewati semuanya. Bukan kehendakku ya Bapa, kehendakmu jadilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah diteladankan Yesus ini sungguh-sungguh menjadi pengingat kita dan harus menyadarkan kita bahwasanya kita pun harus melakukan hal yang sama. Karena kita telah dibenangkan, karena kita telah ditebus. Yesuslah yang menjadi pemilik hidup kita. Tuhanlah yang memerintah atas hidup kita, karena kita telah ditebus dari perbudakan dosa. Kita telah dibenarkan di dalam kasih-Nya. Oleh sebab itu, apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam penebusan dosa-dosa kita, hendaklah kita mengingat dan meneladaninya di dalam kehidupan kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Kasih Yesus sungguh nyata. Kasih Yesus adalah kasih Bapa yang dinyatakan di dalam kehidupannya dan diberikan kepada kita. Oleh sebab itu saudara, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk hidup di dalam kasih-Nya. Jika kita menuruti perintah Tuhan, maka kita harus mengasihinya. Artinya, apa yang telah kita katakan harus kita aktualisasikan di dalam kehidupan. Kasih kita di dalam kehidupan ini harus nyata. Itulah tandanya kita mengasihi Allah. Mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang bahkan membenci kita. Ya, jika kita merenungkan ini memang sangat tidak adil. Ini memang sangat sulit. Tetapi lihatlah, Yesus pun mengasihi orang-orang yang membencinya. Orang-orang yang mengucilkannya, yang menghinanya. Yesus memberi pengampunan atas mereka. Hanya orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Demikianlah kita adalah orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan Yesus menjadi juru selamat dan sang penebus kita. Oleh sebab itu saudaraku, apakah yang menjadi balas kita atas kebaikannya? Hari ini dalam pesan firman Tuhan sangat jelas kita diingatkan untuk hidup di dalam kasih-Nya. Hidup menuruti perintah Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupan. Kiranya kita tetap kuat dan terus mampu melakukan yang baik di dalam kehidupan kita, hidup saling mengasihi, di dalam memberi pengampunan kepada orang lain juga. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami akan kasih-Mu yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Sehingga di dalam kasih-Mu kami harus meneladani dan hidup di dalam kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa, kami tahu itu bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi kami. Terkadang keegoisan kami menolak untuk mengasihi orang lain. Tetapi hari ini firman Tuhan sungguh-sungguh mengingatkan kami. Engkau terus mengasihi kami di dalam keberdosaan kami. Engkau memberi kesempatan, Engkau memberi pengampunan bagi kami, agar kami semua diselamatkan. Hari ini kami mau belajar di dalam firman-Mu, dan kami mau menuruti perintah-Mu untuk hidup di dalam kasih kepada sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Mampukanlah kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan terus memberikan yang terbaik di dalam hidup ini. Engkaulah kekuatan dan pertolongan kami dalam segala perjalanan kehidupan ini. Berkati kami di dalam segala pekerjaan, biarlah Engkau berkati sehingga menjadi sesuatu yang baik bagi kami melalui pekerjaan kami. Dan kami boleh menikmati berkat baik daripada-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.